Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, detik ini, hari ini, waktu ini Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir dan batin, sehingga dengan nikmat-nikmat itu semua kita masih bisa menjalankan, menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam. Pada episode kali ini saya akan berbagi satu refleksi yang kemudian saya lakukan berkenaan dengan makna dan implementasi iman kepada malaikat Allah. Kalau kita berbicara makna dan implementasi iman kepada malaikat Allah, setidak-tidaknya ada dua hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Saya meyakini bahwa para pendengar sudah mempunyai pemahaman terkait apa itu iman dan juga apa itu malaikat. Tetapi saya juga punya ruang atau perspektif atau interpretasi atau hasil refleksi terkait dengan iman dan malaikat yang kemudian nanti berimplikasi pada makna iman terhadap malaikat. Jadi kalau kita memahami makna iman itu adalah percaya, yakin gitu. Dan kalau di dalam ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh para ulama kita, termasuk di dalam Al-Quran dan hadis, disebutkan iman itu adalah rasa yakin dan percaya yang kemudian ada di dalam hati kita. Lalu kemudian keyakinan itu diikrarkan melalui lisan kita dan kemudian dibuktikan oleh laku kita. Jadi iman itu tidak hanya sekedar yang penting kita yakin, yang penting kita percaya, lalu kemudian kita tidak melakukan pembuktian apapun atas keyakinan itu. Nah, ternyata kalau kita menjadi bagian dari orang beriman, maka setidak-tidaknya selain kita meyakini di dalam hati, tetapi kita juga harus mengikrarkan melalui ucapan kita, lisan kita, dan kemudian membuktikannya melalui perilaku kita. Nah, itu makna iman. Jadi iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, sampai iman kepada hari akhir dan qadar itu sama begitu ya. Nah, kali ini saya fokus pada iman kepada malaikat. Itu pengertian iman. Lalu kemudian malaikat, kita tahu bahwa malaikat itu adalah salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gaib begitu ya. Kalau saya pribadi sih selama ini belum pernah bertemu dengan malaikat, apalagi menyaksikan secara langsung itu belum pernah begitu. Maka bagi saya malaikat itu adalah sesuatu yang gaib begitu. Nah, berarti iman kepada malaikat maknanya adalah kita percaya dengan sepenuh hati dan juga mengikrarkan dengan lisan dan akan membuktikan melalui perbuatan-perbuatan kita bahwa malaikat itu ada begitu ya. Malaikat itu bagian dari makhluknya Allah yang punya tugas-tugas tertentu dan itu harus kita yakini. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah apa saja ruang lingkup yang harus kita yakini yang kemudian itu melekat di dalam diri malaikat. Setidak-tidaknya kita yakin atas zatnya malaikat, bahwa malaikat itu ada, malaikat itu eksis begitu ya. Bahwa bentuknya seperti apa itu urusan lain, tetapi kita meyakini bahwa malaikat itu ada. Yang kedua, kita meyakini bahwa malaikat itu punya peran dan tugas yang sudah ditentukan oleh Allah begitu. Jadi ibarat kita manusia lalu kemudian kita bekerja atau di tempat atau di kantor atau di sebuah instansi, kita itu diberikan tugas dan kewenangan. Nah, malaikat itu juga sama. Dia malaikat-malaikat itu punya peran dan tugas yang sudah ditentukan oleh Allah dan kita meyakini itu. Yang ketiga adalah kita meyakini bahwa malaikat itu punya
sistem kehidupannya sendiri begitu ya. Yang barangkali sistem hidupnya atau sistem kehidupan malaikat itu berbeda dengan sistem kehidupan manusia. Karena dari wujudnya pasti berbeda, lalu kemudian dari peran dan tugasnya berbeda, karakter sifatnya berbeda. Itu memungkinkan malaikat juga punya sistem kehidupan yang berbeda dengan malaikat. Karena semuanya itu tadi saya mengatakan ghaib begitu, maka kita tidak bisa menjangkau itu secara langsung. Yang bisa kita lakukan adalah meyakininya, mengimaninya begitu. Nah, yang ketiga, ini bagaimana kemudian kita membuktikan bahwa kita betul-betul yakin atas eksistensi malaikat, atas peran dan tugas malaikat, termasuk atas sistem kehidupan yang dimiliki oleh para malaikat itu. Setidak-tidaknya Al-Quran telah merekam banyak hal dan bercerita banyak hal terkait dengan eksistensi, peran, tugas malaikat. Yang pertama adalah pembuktian itu bisa kita lakukan dengan cara bagaimana kita menyusun orientasi hidup kita begitu. Jadi kalau kita misalnya yakin bahwa malaikat Jibril itu sebagai perantara wahyu dari Allah kepada Rasulullah, maka apa yang kemudian dilakukan oleh malaikat Jibril itu memberikan pedoman hidup, menyampaikan pedoman hidup dari Allah kepada Rasulullah yang kemudian disebarkan kepada umat Islam. Nah, melalui Al-Quran atau wahyu itulah kemudian kita gunakan untuk menyusun orientasi hidup kita begitu. Misalnya kalau Allah bilang penciptaan manusia termasuk senior kita jin adalah hanya untuk beribadah kepada Allah, maka melalui ayat itu kita menyusun orientasi hidup kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Yang kedua misalnya bahwa kita yakin ada malaikat raqib, malaikat atid yang mencatat amal perbuatan manusia. Konsekuensi yang bisa kita lakukan untuk pembuktian itu adalah ya kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara memastikan diri kita menjadi bagian dari orang-orang yang punya kesalehan individu, termasuk kesalehan sosial. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa itu di dalam Al-Quran salah satunya disebutkan dia yang beriman kepada sesuatu yang gaib begitu, lalu kemudian dia yang menunaikan ibadah sholat, dan dia yang menginfakkan sebagian rizkinya. Nah, sholat ini adalah representasi dari ibadah yang bersifat individual atau kesalehan individu. Menginfakkan sebagian harta ini adalah representasi dari ibadah atau kesalehan sosial kita. Oke. Yang terakhir, saya kira salah satu pembuktian yang bisa kita lakukan bahwa kita beriman kepada malaikat adalah kita betul-betul meminta dan memohon pertolongan serta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, di samping kita sudah melakukan banyak ikhtiar melalui aktivitas kita, melalui perbuatan kita, melalui proses-proses yang kemudian kita lakukan, pada saatnya itu harus kita barengi dengan melibatkan Allah di dalam segala usaha kita. Karena apa? Karena malaikat adalah makhluk yang diciptakan untuk selalu taat kepada Allah. Nah, melibatkan Allah di dalam segala aktivitas kita itu menjadi bagian dari bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang menjadi bukti dari keimanan kita kepada malaikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia. Suara kebaikan, inspirasi kehidupan.